Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin terakhir anak-anak sudah mempelajari materi ujian matematika untuk terakhir indikator 31. Nah, hari ini kita akan mempelajari untuk indikator 32 dan 33. Lanjut indikator 32 masih tentang bangun datar. Kalau indikator 31 tadi mencari keliling segi 4. Nah, kalau 32 ini mencari luas. Nah, kalau ini harus pakai rumus. Luas segi 4 dan luas bagian segi 4. Nah, ini kita hanya mengulang saja, ini pasti dulu anak-anak sudah pernah mempelajari ya. Ada bangun datar itu berarti ada persegi panjang, kemudian ada segitiga, jajar genjang, trapesium, kemudian ada belah ketupat dan layang-layang. Nah, rumus luasnya pasti anak-anak sudah tahu ini. Dari yang pertama, kita hanya mengingat saja ini ya. Dari luas persegi, kalau persegi itu cara mencari luasnya yaitu S kali S. Nah, S itu apa? S itu sisi. L kapital itu berarti luas ya, berarti luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, contohnya ini bangun persegi ya, jangan lupa kalau bangun persegi itu panjang sisinya semuanya harus sama, berarti ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Disuruh mencari luasnya, L sama dengan S kali S ya, panjang sisinya itu yang ini 4, ini berarti sama dengan 4 kali 4, 4 kali 4 16 gitu ya, gampang ini. Kemudian nomor 2 persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang ini rumus luasnya yaitu panjang kali lebar ya, P itu panjang, L itu lebar. Nah, ini dibedakan, kalau L kapital itu berarti simbol dari luas ya, L kapital itu luas, kalau L nya itu kecil berarti lebar. Jadi jangan sampai keliru ini ya, luas itu L nya harus kapital, kalau lebar L nya kecil ya. Kemudian langsung ke contoh saja. Ini persegi panjang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sebelah sini 12, sini 6. Nah, 12 itu berarti ini adalah panjang, 6 itu yang bagian ini adalah lebar. Nah, luasnya tadi rumusnya panjang kali lebar, berarti sama dengan ini, tinggal kita kalikan 12 kali 6, 12 kali 6 sama dengan 72, mudah ya. Kemudian yang ketiga, segitiga. Nah, rumus segitiga yaitu luasnya sama dengan A kali T bagi 2. A itu alas, berarti yang bawah. T itu tinggi, alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini contohnya seperti ini segitiga sama kaki kalau seperti ini ya. Nah, alas itu berarti yang bagian bawah ini alas ya, 12 alasnya. Nah, tingginya itu jangan yang miring ya, tetapi tinggi itu adalah yang tegak lurus dengan alasnya, berarti tingginya itu yang ini. Nah, berarti tingginya itu bukan yang 15 tetapi ini yang 10 ya, yang tegak lurus dengan alas itu tinggi. Nah, L sama dengan A kali T bagi 2, berarti alasnya tadi sama dengan 12, T nya kali T tingginya itu yang 10, 12 kali 10 bagi 2 ya. 12 kali 10 120 dibagi 2 60, atau kalau yang atas ini berupa perkalian, ini boleh kita coret, atas dengan bawah boleh kita coret ya. Langsung kita bagi saja supaya nanti mengalirnya tidak terlalu banyak. 12 dibagi 2, 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah, 6 kali 10 60 seperti itu. Nah, kemudian nomor 4, bangun yang keempat, jajar genjang. Jajar genjang luasnya yaitu alas kali tinggi. Nah, ini ya, sama, alas itu yang bagian bawah, ini alas. Tinggi itu berarti yang tegak lurus dengan alasnya. Tegak lurus itu yang dimaksud tegak lurus berarti ini membentuk sudut siku. Jadi bukan yang miring ini tingginya ya, tetapi yang ini yang tegak lurus. Jadi alasnya 8, tingginya 5. 6-nya ini tidak terpakai ya. L sama dengan alas kali tinggi, sama dengan berarti alasnya tadi 8, 8 kali tingginya 5, 8 kali 5 40. Kemudian yang kelima, trapesium.
Ini agak beda ini rumusnya. L sama dengan A tambah B, tambah ya ini ya, bukan kali, jangan keliru. A tambah B bagi 2 dikali T. A tambah B itu adalah jumlah sisi yang sejajar. T itu tinggi. Jumlah sisi yang sejajar itu bagaimana? Nah, bangun trapesium yang seperti ini ya, jangan lupa ya, yang bentuknya seperti atap rumah. Nah, sisi yang sejajar itu yang mana? Sisi yang sejajar itu berarti 2 garis, yang dimaksud sejajar itu 2 garis yang ketika dipanjangkan dia tidak akan pernah bertemu ya. Misalnya ini dan ini. Kalau ini kita tarik lurus ke samping, ini juga kita lurus ke samping. Nah, ini tidak akan pernah bertemu, ini berarti sejajar. Tetapi kalau yang ini dan ini misalnya, nah kalau ini kita tarik, ini kita tarik, nah ini berpotongan di sini, berarti ini tidak sejajar ya. Nah, berarti ini yang sejajar yang mana? Yang sejajar adalah yang sisi atas dengan sisi bawah ya. Yang atas ini panjangnya 10, yang bawah panjangnya 12. Kemudian tingginya yang mana? Sama seperti yang tadi, tinggi itu berarti yang tegak lurus dengan alas, jadi tingginya 5, bukan yang miring ini ya, bukan. Nah, kita masukkan ke rumus. L sama dengan A tambah B bagi 2 kali T. A tambah B berarti jumlah sisi yang sejajar tadi 10 ditambah 12 ya. 10 tambah 12 dibagi 2 kali T. T-nya 5 ya, kali 5. Nah, sama dengan 10 tambah 12 itu 22. 22 dibagi 2 dulu. 22 bagi 2 11 ya. 11 kali 5. 11 kali 5 55. Nah, seperti itu nggih. Selanjutnya yang keenam, luas belah ketupat. Ini rumusnya yaitu D1 kali D2 bagi 2. D itu adalah diagonal ya. Diagonal itu berarti garis tengahnya ini diagonal. Nah, ini contohnya. Ini perhatikan, ini sampai tengah nih ya, baru sampai tengah ini 7. Kemudian yang ini tengah, titik tengah sampai bawah ini 4. Nah, disuruh mencari luasnya. L sama dengan D1 kali D2 bagi 2. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, yang dimaksud diagonal itu garis tengah ini dari ujung sampai ujung ya. Dan yang ini juga dari atas sampai bawah. Jadi diagonal 1 dan diagonal 2 itu yang ini 1, ini 2, atau boleh dibalik, ini 1, ini 2, sama saja ya. Nah, sekarang misalnya diagonal 1 ini yang mendatar. Nah, ini dari ujung ini depan sampai tengah ini 7. Nah, kemudian ini ada tanda coretnya, ini coret 1, ini juga coret 1. Nah, sama-sama coret 1, berarti ini panjangnya sama, berarti ini 7, ini 7. Nah, kita tambahkan dulu karena yang dimaksud diagonal itu dari ujung sampai ujung ya. Jadi 7 tambah 7 sama dengan 14 diagonal 1. Kemudian yang diagonal 2 ini juga, ini 4, berarti ini juga 4. 4 tambah 4 8 ya. Kemudian kalau sudah kita kalikan 14 kali 8 bagi 2, atau supaya tidak terlalu banyak mengalinya boleh kita bagi langsung yang ini ya, 14 bagi 2 ini kan 7. 7 kali 8 56 ya, sudah seperti itu. Kemudian layang-layang ini rumusnya persis seperti belah ketupat, D1 kali D2 bagi 2 ini ya. Nah, ini yang sebelah sini 3, ini 6, ini 2, kemudian ini ada tanda sama, berarti ini 2, ini juga 2. Diagonal 1, misalnya ini mau yang ini, diagonal satunya yang menurun, yang vertikal ya, berarti harus kita tambahkan dulu. 2 tambah 2, 4. Diagonal 2-nya 3 tambah 6, 9. Berarti 4 kali 9 bagi 2. Boleh langsung kita bagi seperti tadi, 4 bagi 2, 2. 2 kali 9, 18. Nah, itu tadi rumus-rumus luas bangun datar ya. Anak-anak harus hafal itu ya. Nah, langsung saja besok ke contoh soalnya. Ini berupa gabungan ya, gabungan atau bagian bangun
segi 4 ya. Jadi seperti ini gabungan atau disuruh mencari yang diarsir ya. Jadi tidak hanya satu bangun. Nah, misalnya ini di sini contohnya, di sini ada gabungan bangun datar, disuruh mencari luas gabungannya. Nah, kalau kita amati bangun ini terdiri dari berapa bangun datar ya. Bangun ini terdiri dari 2 bangun datar. Boleh kita nomori, yang ini misalnya nomor 1, ini nomor 2. Ya, nomor 1 ini sudah terlihat ini ya, ini bentuknya adalah persegi panjang. Sedangkan yang kedua ini adalah segi 3. Nah, kita cari dulu masing-masing luasnya. Dari yang pertama, luas persegi panjang dulu. Luas persegi panjang sama dengan, jangan lupa tadi rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama dengan panjangnya ini sudah jelas 16 kali, nah lebarnya berapa? Apakah lebarnya 2? Bukan ya, karena lebar ini yang 2 ini baru sekian, ini 2, padahal lebar itu dari atas sampai bawah, berarti 2 ditambah yang bagian ini. Nah, berapa ini? Nah, jangan lupa ini ada tanda coretnya sama. Ini 7, berarti ini juga 7. Berarti lebarnya 2 ditambah 7, 9. Sama dengan 16 kali 9 hasilnya 144. Nah, kemudian yang bangun kedua, luas segi 3. Tadi rumusnya yaitu alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alasnya itu berarti yang bawah ini 7 kali, nah ini kan membentuk ini siku-siku ya, ini namanya segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti tingginya itu ya sudah yang ini ya, ini kan sudah membentuk garis tegak lurus ya. Jadi alasnya 7, tingginya juga 7, berarti 7 kali 7 bagi 2 sama dengan 7 kali 7 ini 49, 49 bagi 2 ini koma ya, 24,5. Nah, berarti luas gabungannya sama dengan, tinggal kita tambahkan 144 tambah 24,5 sama dengan, jangan lupa tadi untuk penjumlahan desimal ya, koma 5 nya ini di belakang, jadi 4 lurus dengan 4 nanti ketika menjumlahkan dengan cara susun. Ini hasilnya yaitu 168,5. Selesai ya. Ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Nah, ini yang ditanyakan adalah luas bangun yang diarsir ini. Berarti ini sama saja, ini semula bangunnya itu adalah persegi panjang. Kalau yang ditanyakan yang ini saja, berarti kan sama saja ada lubangnya, ini berlubang. Berarti bagaimana caranya? Berarti dari luas ini, luas yang total ini, luas persegi panjang ini ya, dikurangi yang bagian berlubang, dikurangi luas apa ini? Luas segi 3. Nah, nanti ketemu bagian yang diarsir ya. Langsung saja kita cari luas persegi panjang dulu. Sama dengan, nah tadi rumusnya panjang kali lebar sama dengan panjangnya sudah ada 14 kali lebarnya juga sudah tahu 8. 14 kali 8 ini 112. Nah, kemudian dicari yang bagian berlubang segitiganya. Luas segitiga tadi rumusnya yaitu alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alasnya ini ya. Ini belum tahu kita berapa ini. Nah, jangan lupa ini perhatikan di sini ada tanda sama, ini dengan ini sama. Nah, ini dari depan ini sampai belakang kan sama dengan ini ya, sekian ini sama dengan ini 14. Nah, ini kan sama saja terus dibagi 2. Nah, 14 nya dibagi 2 berarti ini 7, sini juga 7 ya, berarti alasnya adalah 7 kali, nah tingginya berarti yang ini sama dengan ini 8 ya, 7 kali 8 dibagi
2. Ini hasilnya adalah 7 kali 8. Nah, boleh ini kita coret langsung. 8 bagi 2, 4. 7 kali 4, 28. Nah, kemudian kita cari berarti luas yang diarsir sama dengan nah, kalau ini tidak kita tambahkan tetapi kita kurangi karena sama saja ini dari luas semula, kemudian ini ada lubangnya berarti dikurangi. 112 dikurangi 28. 112 dikurangi 28 hasilnya yaitu 84. Nah, selesai. Kemudian kalau yang nomor 3, nah ini sama seperti nomor 1, ini luas gabungan ini. Nah, terdiri dari bangun apa ini? Nah, anak-anak harus bisa mengira-ira ya, ini bagaimana cara memotongnya ini ya. Nah, ini bisa kita potong seperti ini ya. Jadi ini trapesium dan layang-layang, tetapi nanti kita akan kesulitan untuk bisa ya. Jadi ini bisa 2 ini ya. Ini dipotong seperti ini. Jadi ini ada tidak bisa kalau ini kalau kita potong seperti ini trapesium kita tidak tahu ini ukurannya berapa, ini tidak tahu. Nah, jadi cara memotongnya ini adalah dengan seperti ini. Jadi ke samping. Nah, ini dipotong seperti ini. Jadi yang atas ini adalah jajar genjang, yang bawah ini adalah segi 3. Nah, ukurannya sekarang kalau seperti itu ada semua nggih. Dari yang pertama dulu, luas jajar genjang. Luas jajar genjang tadi rumusnya yaitu alas kali tinggi sama dengan alasnya berarti ini 20 kali tingginya berarti yang ini 6 sama dengan 20 kali 6 120. Kemudian yang bawah ini adalah segi 3. Luas segi 3 tadi rumusnya alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan alasnya itu berarti sekian. 4 itu baru ini ya, baru separuh, berarti alasnya adalah 4 tambah 4, 8 kali, nah tingginya itu kan yang ini, tinggi itu yang ini ya, jangan lupa. Nah, ini sama dengan ini adalah garis untuk membantu ini. Nah, 13 bagi 2 sama dengan ini 8 dibagi 2 4 kali 13 hasilnya 52. Nah, berarti luas gabungannya sama dengan tinggal kita tambahkan 120 ditambah 52 sama dengan 172. Selesai. Nah, sekarang lanjut ke indikator yang terakhir untuk hari ini, yaitu indikator 33. Menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan bangun segi 4. Jadi masih tentang bangun segi 4, tetapi ini kaitannya dengan soal cerita. Nah, nanti yang ditanyakan ini bisa tentang luas, bisa tentang keliling ya, bisa 2 macam. Nah, perhatikan di sini soalnya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Nah, bisa kita gambarkan dulu supaya jelas ya. Jadi tamannya itu berbentuk persegi panjang. Nah, panjangnya itu 20 meter, lebarnya 10 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 2 meter. Jumlah lampu yang diperlukan sebanyak titik-titik buah. Jadi anak-anak harus bisa memahami ini ya. Harus bisa memahami soalnya itu soal tentang keliling atau soal tentang luas. Nah, ini tadi sudah jelas. Jadi di sekeliling taman akan dipasang lampu. Sekeliling itu berarti pinggirnya ini. Jadi di pinggirnya ini nanti akan dipasangi lampu.
Nah, dengan jarak antar lampunya itu 2 meter, berarti banyak lampunya berapa? Nah, berarti sebelum mencari banyak lampu, kita harus mencari dulu kelilingnya. Jadi ini kaitannya dengan keliling. Nah, pertama kita cari dulu kelilingnya sama dengan, nah tadi kan sudah ya, pokoknya kalau keliling itu pinggirnya semua ditambah. Dari yang bawah ini 20, tambah ini 10, tambah yang ke samping berarti sama dengan yang bawah ini ya, 20, tambah yang ke bawah ini 10, sama dengan 20 tambah 10 tambah 20 tambah 10, ini 60. Nah, jadi kelilingnya ini tadi, keliling tamannya ini 60 meter ya, 60 meter. Kemudian akan dipasangi lampu dengan jarak antar lampunya itu 2 meter. Jadi misalnya ini lampu, 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 lampu. Nah, ini jaraknya ini 2 meter, berarti banyak lampunya berapa? Nah, berarti banyak lampunya sama dengan banyak lampu sama dengan, nah tinggal kita bagi saja, 60 dibagi, ini tadi jarak antar lampunya, dibagi 2 sama dengan 100, sorry kok malah dikalikan, sama dengan 60 dibagi 2, 30, jadi ada 30 lampu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu tadi penjelasan untuk indikator 32 dan 33 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.